Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmatnya kita dapat melaksanakan penilaian tengah semester mata kuliah statistik inferensial. Dosen pengampu Ibu Nuraisyah, SPD, MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi sampel dan teorema limit pusat. Sebelumnya itu perkenalkan, nama saya Okri Alurerung, NIM 210901601031, Prodi Akuntansi Terapan kelas B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Langsung saja, distribusi sampel dan teorema limit pusat. Yang pertama, sampel probabilitas. Sampel probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Untuk mendapatkan sampel probabilitas tersebut dapat ditempuh melalui beberapa teknik. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana, pengambilan sampel acak sistematis, pengambilan sampel acak bertingkat, dan pengambilan sampel acak tandan. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana adalah suatu teknik untuk mengambil sampel dari suatu populasi secara acak. Ridwan pada tahun 2006 menyatakan bahwa pengambilan sampel acak sederhana adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut. Ada beberapa cara untuk menarik sampel dengan cara acak sederhana, yaitu yang pertama, cara undian, yang kedua, cara ordinal, dan yang ketiga, menggunakan tabel bilangan acak. Cara undian adalah cara paling mudah peneliti melakukan sebagaimana melakukan undian, yaitu yang pertama, buat daftar yang berisi semua subjek atau individu, beri nomor urut kepada semua subjek, tulis nomor urut tersebut masing-masing pada selembar kertas kecil. Gulung masing-masing kertas itu baik-baik. Masukkan gulungan-gulungan itu pada kotak undian. Kocok kotak tersebut. Kemudian ambil gulungan kertas itu satu demi satu sampai jumlah yang diperlukan tercapai. Yang kedua, pengambilan sampel acak sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan cara acak, tetapi penentuan sampel yang diinginkan berdasarkan urutan populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, peneliti ingin mengadakan penelitian tentang penghuni lembaga permasyarakatan dan dianggap bahwa seluruh penghuni lembaga permasyarakatan sebagai populasi, yaitu berdasarkan daftar penghuni yang ada. Maka dalam pengambilan sampel, peneliti dapat mulai dengan menentukan nomor penghuni secara acak. Sebutlah nomor 12 dari daftar yang peneliti miliki. Jadi mulai dari penghuni nomor 12 dan setiap 10 nomor berikutnya dipilih menjadi sampel. Maka peneliti mendapatkan sampel penghuni LP nomor 12, 22, 32, 42, dan seterusnya untuk diwawancarai. Yang ketiga, pengambilan sampel acak bertingkat. Seringkali karena alasan-alasan tertentu, sampel acak bertingkat atau stratified random sample dianggap sebagai teknik pengambilan sampel yang paling sesuai. Pengambilan sampel acak bertingkat digunakan menurut Ridwan pada tahun 2006
adalah apabila anggota populasi bersifat heterogen atau tidak sejenis. Langkah-langkah pengambilan sampel acak bertingkat yang pertama yaitu populasi dibagi dalam strata-strata tertentu. Kemudian diambil sampel dari setiap strata atau subkelompok. Yang kedua, mengidentifikasi pembagian secara alamiah dalam populasi dan pemilihan sampel acak bebas dari setiap strata. Yang ketiga, memperlihatkan secara teliti bahwa sampel yang terpilih benar-benar mewakili kelompok strata yang dibuat. Kemudian ada beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan atau menggunakan multi-stage sampling sebagai teknik pengambilan sampel. Syarat tersebut adalah populasi sampel tersebut cukup homogen. Jumlah populasi yang sangat besar, populasi menempati daerah atau domain yang sangat luas. Tidak tersedia kerangka sampel yang biasa membuat unit yang terkecil atau ultimate sampling unit. Misalnya, diketahui populasi sebanyak 1000 dan peneliti menginginkan 100 sampel. Dari beberapa strata menurut jumlah variabel, maka pertama, peneliti mengidentifikasi perbedaan strata yang ada dalam populasi. Katakanlah jenis kelamin sebagai strata pertama yang meliputi 200 pria dan 800 wanita. Pertama, nyatakanlah pria dan wanita dalam persen. Pria sama dengan 200 per 1000 dikali 100% sama dengan 20%. Wanita sama dengan 800 per 1000 dikali 100% sama dengan 80%. Kemudian kalikan dengan jumlah sampel yang dikehendaki, yaitu 100. Maka dalam strata jenis kelamin didapatkan sampel pria 20 orang dan wanita 80 orang. Selanjutnya, strata lain dapat diidentifikasi lagi. Yang keempat, pengambilan sampel acak tandan. Peneliti menggunakan teknik ini apabila peneliti menyeleksi anggota sampel dalam kelompok, bukan menyeleksi individu secara terpisah. Individu-individu yang memiliki ciri-ciri sama dikategorikan dalam satu kelompok. Pengambilan sampel secara tandan digunakan apabila populasinya menyebar pada daerah yang luas. Bagian B, kesalahan pengambilan sampel. Berdasarkan pembahasan tentang teknik pengambilan sampel, terkesan adanya penekanan bahwa dalam memilih sampel, masing-masing anggota populasi harus memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Padahal peneliti mengetahui bahwa karakteristik dari masing-masing anggota populasi beragam atau berbeda, sehingga mungkin terjadi perbedaan rata-rata atau mean, sampel dengan rata-rata populasi, dan perbedaan deviasi standar sampel dengan deviasi standar populasi. Peneliti dalam hal ini dapat memperkirakan perbedaan statistik sampel atau mean dan deviasi standar dengan parameter populasi. Jadi kesalahan pengambilan sampel ialah perbedaan antara lain parameter populasi dan statistik sampelnya. Contohnya, ada 5 nilai suatu populasi, yaitu 69, 86, 82, 70, dan 98. Yang pertama, jika peneliti mengambil 2 sampel secara acak, misalkan didapat nilai 70 dan 86, maka mean dari kedua sampel tersebut adalah 78. Yang kedua,
Kemudian peneliti mengambil lagi 2 sampel secara acak, misalnya didapat nilai 69 dan 98. Maka diperoleh mean 83,5. Rata-rata populasi ialah 81, sehingga dapat diketahui kesalahan sampel adalah -3, atau untuk sampel pertama, dan 2,5 untuk sampel kedua. Rata-rata sampel dalam ukuran tertentu dan dipilih dari suatu populasi berbeda, dari sampel ke sampel. Bila semua rata-rata sampel diatur suatu distribusi probabilitas, maka diperoleh distribusi sampel dari rata-rata sampel, atau sampling distribution of the means. Sekian dan terima kasih.